Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar sejak para wali. Perkenalkan, nama saya Maurisatul Hikmah dari kelas 12 IPS. Dan saya Leni Aulia dari kelas 12 IPA. Saat ini kita sedang di perjalanan menuju tempat tujuan pertama kita, yaitu Sunan Ampel yang terletak di Surabaya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ziarah wali, pasti penasaran siapa sih Sunan Ampel dan bagaimana asal-usulnya? Mari kita simak sedikit penjelasan dan cerita singkat dari kami. Langit Surabaya berwarna keemasan ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Di tengah senja yang memantulkan cahaya lembut ke permukaan Sungai Berantas, datanglah seorang lelaki muda berwajah penuh keteduhan. Langkahnya pelan, namun seolah setiap hentakan bergema ke masa depan. Di balik jubah putihnya tersimpan cahaya yang kelak akan membangun peradaban, mengubah arah sejarah Pulau Jawa. Dialah Raden Rahmat, sang pembawa damai, putar pertama Wali Songo, dan pendiri pusat terbesar pada masanya, yaitu Ampel Denta. Dari dirinya, cahaya Islam mulai merayap ke dalam hati, lembut seperti angin, namun kuat seperti karang yang tak bisa dipatahkan. Raden Rahmat, atau yang dikenal dengan Sunan Ampel, memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatullah. Diperkirakan lahir sekitar tahun 1400 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim Asmarokondi dan ibunya bernama Chandrawulan yang merupakan putri dari Raja Campa. Beliau memiliki saudara bernama Sayyid Ali Murtado, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Raden Santri. Jika dilihat dari urutan nasab ayahnya, Raden Rahmat merupakan keturunan seorang ulama besar dari Samarwan, yaitu sebuah kota di dekat Bukhara, di mana sejak dulu kota Samarko dan Bukhara terkenal dengan banyak ulamanya, dan hampir 100% penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya makam Imam Bukhari yang merupakan seorang ulama ahli hadis yang terkenal di dunia. Sejak kecil, Raden Rahmat tumbuh dalam suasana ilmu, kedisiplinan, dan keteladanan. Ketika beranjak dewasa, Raden Rahmat melakukan perjalanan jauh dari Campa menuju Majapahit. Kedatangannya disambut baik oleh Raja Kerajaan Majapahit di kala itu, yang masih memiliki hubungan persaudaraan dengan ibunya. Beliau memahami kebudayaan Jawa dengan baik. Beliau mempelajari bahasa, adat, dan harmoni masyarakat Majapahit yang kelak akan membantu dakwahnya. Namun, Raden Rahmat tidak ingin hidup menjadi bangsawan istana. Dia memilih melakukan lawatan ke Pulau Jawa dengan didampingi ayahnya, kakaknya, dan sahabatnya. Rombongan Raden Rahmat tiba di kota Bandar Tuban, dan di tempat itu mereka berdakwah beberapa lama sampai wafatnya Syekh Asmarokondi. Makam Syekh Asmarokondi sampai saat ini masih terpelihara di desa Gesikarjo, Palang, Tuban. Kemudian sisa rombongan melanjutkan perjalanan ke Trowulan, ibu kota Majapahit, untuk bertemu dengan Kertawijaya. Di sana, Raden Rahmat menyanggupi permintaan raja untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Dan sebagai hadiahnya, Raden Rahmat diberi tanah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Di tempat itu berdiri pondok pesantren pertama di Jawa, atau yang dikenal dengan nama pesantren Ampel Denta. Beliau mengajarkan dakwah dengan kelembutan, tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Nah, ini nih hasil didikan Sunan Ampel yang paling terkenal, yaitu falsafah Malimo, yang artinya tidak mau melakukan 5 hal tercela. Apa aja sih? Mari kita simak. Yang pertama yaitu mau main, yang artinya tidak mau berjudi. Yang kedua yaitu mau minum, yang artinya tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga yaitu memalih, yang artinya tidak mau mencuri, karena mencuri adalah salah satu dosa besar ya teman-teman. Yang keempat yaitu memadat, yang artinya tidak mau menghisap ganja. Nah, yang terakhir nih, yang kelima yaitu memadon, yang artinya tidak mau berzina dengan perempuan lain yang bukan istrinya atau lawan jenis. Selama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Temanggung Arya Teja. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 6 orang anak, dan 2 diantaranya juga menjadi wali, yaitu Sunan Bonang atau yang dikenal dengan Maulana Maqdum Ibrahim, dan Sunan Derajat atau yang dikenal dengan Raden Kosim. Sebagai seorang pendidik, Raden Rahmat memiliki banyak murid,
dan di antara murid-muridnya banyak yang menjadi wali dan memiliki karamah yang tinggi, seperti Mbah Soleh. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Mbah Soleh. Konon, ada 9 makam di sebelah selatan Masjid Ampel, itu adalah makam Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah santri Sunan Ampel yang bertugas sebagai tukang bersih-bersih Masjid Sunan Ampel. Tetapi, semenjak Mbah Soleh meninggal, tidak ada santri yang mampu menggantikan tugas Mbah Soleh. Tidak ada santri yang serajin dan seulit Mbah Soleh, sehingga Masjid di Sunan Ampel kelihatan berdebu. Kemudian, Sunan Ampel berharap jika saja Mbah Soleh masih hidup, pasti Masjid di Sunan Ampel terlihat bersih. Konon, Sunan Ampel berharap sebanyak 9 kali. Sebagaimana mestinya manusia, Mbah Soleh juga mengalami kematian. Tetapi ketika Sunan Ampel berharap, muncul lagi sosok mirip Mbah Soleh. Begitu seterusnya sampai 9 kali. Nah, ketika kematian Mbah Soleh yang ke-9, bertepatan sekitar tahun 1480 Masehi, Sunan Ampel wafat dan dimakamkan di kawasan Ampel, Surabaya. Ada satu lagi nih, kisah yang menurut aku seru banget, yaitu kisah Mbah Sot Haji atau Mbah Bolong. Kenapa dikatakan Mbah Bolong? Kita simak nanti ya. Mbah Sot Haji adalah salah satu murid Sunan Ampel yang memiliki karomah luar biasa. Kenapa dikatakan Mbah Bolong? Nah, ini nih kisahnya. Nah, pada suatu hari saat pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, beliau ditugaskan untuk mengatur tata pengimaman. Beliau bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan, tetapi banyak orang yang meremehkan perhitungan beliau. Beliau membuktikan dengan lubang yang berada di tata pengimaman. Beliau mengatakan kita dapat melihat Mekah di lubang tersebut. Orang-orang membuktikannya dengan melihat lubang tersebut. Ternyata terbukti lubang tersebut bisa melihat Mekah. Dan orang-orang sekarang tidak akan meremehkan Mbah Sot Haji dan hormat kepadanya. Kenapa dikatakan Mbah Bolong? Karena beliau membuktikan bahwa melihat Mekah di bolongan tersebut. Demikianlah sedikit penjelasan dan cerita singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga selamat sampai tujuan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa dan salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.